Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu adalah menunaikan zakat. Lantas bagaimana hukumnya jika tidak membayar zakat? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau wajib zakat untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Dalil kewajiban membayar zakat, Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatul Zuj 3 menjelaskan, zakat wajib karena kitabullah, sunnah Rasulullah dan ijma umat Islam. Zakat diperlukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Namun zakat fitrah tidak wajib bagi para nabi menurut ijma, sebab zakat fitrah merupakan alat untuk menyucikan diri yang barangkali kotor sementara para nabi bebas dari kotoran. Dalil yang menerangkan tentang kewajiban zakat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya atau pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun dalil berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW duduk, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan sholat yang diwajibkan, membayar zakat fardu, puasa bulan Ramadan. Laki-laki tersebut adalah Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat mendapatkan hukuman di akhirat dan di dunia, tegas Wahbah Az-Zuhaili. Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai 2 titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Lalu membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bahil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sementara itu hukuman dunia bagi orang yang lalai membayar zakat adalah dengan mengambil hartanya atau memberikan takjir, hukuman dengan denda uang. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikannya zakatnya demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapat pahala zakat. Barang siapa yang tidak mau membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad kewajiban Tuhan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari zakat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Apabila orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar terhadap kewajibannya, maka dia telah kufur. Mereka akan diperangi sebagaimana yang dilakukan para sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama sepakat mengatakan, jika satu kelompok tidak mau membayar zakat dan tidak mau berperang, maka pemimpin wajib memerangi mereka. Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu kewajibannya atau karena kikir, maka tidak dianggap kufur.
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusdi mengatakan, hukum orang yang tidak membayar zakat tetapi ia tidak mengingkari bahwa zakat itu wajib, maka menurut Abu Bakar hukumnya adalah murtad, maka ia wajib diperangi. Sahabat yang beriman, demikianlah pengertian tentang zakat dan hukum bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah semua umat manusia dibinasakan karena kejadian di hari kiamat nanti, maka setelah itu pula manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Kelak pada hari kiamat terdapat orang-orang yang akan dipermalukan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa sajakah orang yang akan dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat? Berikut adalah penjelasannya. Orang yang sengsara adalah mereka yang dihinakan atau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penduduk bumi dan langit pun akan membicarakan orang tersebut dengan kejelekan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Berikut orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. 1. Pelaku maksiat. Mereka yang akan dipermalukan ketika hari kiamat adalah mereka yang gemar bermaksiat selama hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan mereka lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Al-Ghafir ayat 82. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, sesungguhnya seseorang yang melakukan dosa secara rahasia, maka pada pagi harinya akan ditimpakan kehinaan. 2. Orang yang menentang ajaran Islam. Sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, kita dimuliakan Allah dengan Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam maka dia akan dihinakan. Ibnu Abdil Bir dalam kitab Al-Mujalajah wa Jamahaitur. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. 3. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Selanjutnya orang yang akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah di dunia, yaitu para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka itu kaum Nuh, ada Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Samud, kaum Lut, dan penduduk Allah. Mereka itu golongan-golongan yang bersekutu atau menentang rasul-rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 12-14. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang-orang yang dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.